tiba-tiba mereka harus switch dalam kondisi yang mereka di rumah aja. Yang dimana dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan gitu. Tadi terima kasih ya dok ya sudah mengulas tentang apa itu ilmu psikiatri, kemudian bagaimana peran psikiater. Kalau kita beralih ke kondisi saat ini nih dok, saat ini kan seperti kita tahu nih, memasuki kondisi pandemik seperti saat ini dok, anak-anak memiliki fase untuk bermain, fase di mana mereka harus bertemu dengan teman-teman, fase mereka bermain di luar rumah, fase mereka harus melatih sensor motoriknya. Tiba-tiba mereka harus switch dalam kondisi yang mereka di rumah aja. Ya memang sih bisa seorang orang tua ataupun tante ataupun kakak ataupun sepupu itu bisa mengajak bermain di rumah. Tetapi kan tidak sebagaimana kondisi normal. Bagaimana nih dok kita bisa memahami anak-anak itu sampai mana sih kebosanan mereka? Bagaimana sih limit bosan bagi anak-anak sehingga orang tua bisa lebih paham dan bisa memberikan fasilitas seperti itu dok. Oke. Kita bicara dulu tentang masalah normal, kondisi normal dengan kondisi pada saat pandemi ya. Jadi kalau pada saat kebutuhan anak-anak itu sebenarnya kita ada fase-fase perkembangan. Utamanya mungkin yang paling terasa adalah pada saat anak-anak ini memasuki usia PAUD, TK, SD yang biasanya mereka ada pagi mereka harus bangun dari tidur, setelah itu mereka harus ke sekolah, berinteraksi dengan teman-temannya, itu mungkin yang paling terasa. Kita bicara dulu tentang anak-anak dalam kondisi yang bukan anak berkebutuhan khusus ya, yang dimana dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan gitu. Pada kondisi pandemi ini, biasanya anak pun juga akan dalam tanda kutip mengalami kebosanan. Itu yang banyak dirasakan oleh mungkin beberapa orang ataupun orang tua yang sudah istilahnya burnout bagaimana nih menghadapi anaknya pada masa pandemi. Misalkan kita sebagai orang tua mengajak anak untuk berkomunikasi, paling enggak apa yang dia rasakan, apa yang dia mau. Contoh kecil paling mudah adalah anak akan mengatakan, mah bosen nih di luar, bosen nih maksudnya bosen nih di dalam rumah, nggak pengen keluar gitu. Kita sebagai orang tua bisa menjelaskan kepada anak bahwa bagaimana kondisi saat ini, apa itu yang namanya virus corona, kan banyak ya tuh udah mulai banyak media edukasi yang tentang corona, atau kenapa sih kok harus stay at home aja, itu tuh ada materi-materi edukasi yang bisa kita bicarakan dengan anak. Anak pada usia PAUD, usia TK, mereka memang aktif sekali dan mulai bisa diajak berkomunikasi ya, jadi tidak ada salahnya kita sebagai orang tua memberitahukan kepada anak bahwa oh ini memang adalah kondisi pandemi, kondisi yang dimana kita harus tinggal di rumah aja, kita melakukan aktivitas di rumah aja. Jadi harapan kita anak bisa mengerti kok apa yang orang tua sampaikan, tapi tentunya dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh anak. Bagaimana nih dok peran orang tua ketika anak sudah bisa menuntut? Misalnya kayak kita nggak boleh keluar, kemudian dia memaksa, ma pengen main di luar. Nah seperti itu ya. Nah kan khawatirnya anak itu akan menjadi tantrum ya dok ya. Misalnya nangis atau apa. Nah bagaimana peran orang tua ketika anak sudah mulai tantrum dan mulai berontak ingin go out misalnya seperti itu. Kalau anak ini kita dalam tanda kutip membujuknya pun juga ada anak yang tipe mudah dibujuk, ada yang anak yang susah gitu. Kita sebagai orang tua bisa nih menyarankan, kita bisa nih mainan maksudnya orang tua pun, apalagi orang tua yang bekerja ya bisa memaksimalkan waktu bersama anak, misalkan dengan bermain game yang anak suka, bukan orang tua suka ya, tapi anak suka. Kira-kira game apa nih yang kamu mau mainkan, seperti itu. Jadi harapan kita paling enggak kita membuat jadwal pada saat di rumah
jam-jam sekian, oh kita berinteraksi dengan anak, kapan anak nanti mengerjakan tugasnya. Jadi tetap ada schedule-schedule yang harus dilakukan. Dan variasi kegiatan, itu membuat anak tidak bosan. Karena anak itu cenderung jika kegiatannya sama setiap hari, dia akan merasa monoton, bosan, sehingga akhirnya dia menjadi, udah deh aku pengen keluar rumah aja, aku pengen jalan-jalan yang seperti itu. Apalagi untuk anak-anak yang mungkin before pandemic itu sedikit kecanduan handphone ya dok ya. Nah orang tua ini bersusah payah nih untuk membuat anak itu tidak kecanduan handphone, yaitu dengan berinteraksi, main di luar rumah. Tiba-tiba kondisi pandemik seperti ini kan membuat anak itu akhirnya banyak pegang handphone gitu. Apakah main handphone itu sebenarnya allow gitu dok? Dan limitationnya tuh seperti apa? Oke. Kita bisa bilang bahwa ini terkait masalah adiksi ya. Adiksi itu adalah sesuatu hal yang kita ada pilihan, kita bisa melakukan itu. Sedangkan dalam kondisi pandemi ini, kita nggak, dalam tanda kutip, kita nggak ada pilihan selain tinggal di rumah. Jadi kegiatan apapun, ya itu sebenarnya dalam tanda kutip dibenarkan. Yeah. Asalkan kita tetap membatasi anak. Oke, kita buat perjanjian dengan anak bahwa kalian boleh main handphone nih sekitar 30 menit sampai 45 menit atau paling singkat 15 menit. Setelah itu kalian melakukan aktivitas kalian, bermain yang lain, terus dijeda dengan main handphone dengan yang 15 menit lagi atau bagaimana, itu terserah antara orang tua dengan anak. Komitmen ya dok? Tergantung kesepakatan ya. Karena kenapa? Pada saat kondisi pandemi seperti ini pun juga kita untuk membuat anak stay at home pun akan kesusahan. Ya. Yeah. Oke, setelah itu yang pertama. Pertama kita batasi durasinya. Itu. Yang kedua adalah banyak tuh kan sekarang materi-materi edukasi yang ada di handphone, belajar lewat handphone itu bisa kita gunakan kok. Jadi pembelajaran secara daring pun bukan berarti anak ini nanti kecanduan nih, bukan seperti itu. Kita nggak bisa bilang bahwa ketika anak daring mengerjakan tugas secara online itu selama sekian jam itu adalah suatu kecanduan internet ataupun kecanduan handphone. Nah itu nggak bisa kita kategorikan seperti itu. Banyak maksudnya ada kriteria-kriteria khusus yang kita bisa golongkan bahwa anak ini kecanduan internet. Tapi dalam kondisi pandemi ini agak susah ya kita membedakan bahwa anak ini kecanduan internet atau tidak. Itu sih. Adalah pasien-pasien dengan autis dan ADHD. Seringkali orang tua itu kesulitan membuat anak saya itu tetap di rumah aja. Mungkin lebih tepatnya kalau masa pandemi ini adalah disebut istilahnya cabin fever ya. Di mana perasaan negatif atau emosi negatif itu muncul karena akibat terlalu lama kita di dalam rumah.